Perhatian, PDKT online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, Sobat DC Ministry yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji syukur pada Tuhan kalau hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam PDKT online dengan kondisi yang baik tanpa kekurangan sesuatu apapun. Kalau kita mau jujur, siapa sih di antara kita yang nggak pernah merasa takut? Takut akan masa depan, takut dengan masalah yang seolah nggak ada habisnya, atau bahkan takut karena merasa sendirian. Dan mungkin ada juga di antara sobat yang sedang mengikuti PDKT online pada hari ini yang kebetulan sedang berada dalam posisi itu. Apapun kondisimu saat ini, ingatlah janji Tuhan yang berkata, "Janganlah takut, akulah perisaimu." Ini bukanlah sekedar kata-kata indah untuk menghibur, tetapi janji Tuhan yang hidup. Janji yang dulu diberikan kepada Abram ribuan tahun yang lalu, dan hari ini juga berlaku bagi kita semua. Tuhan kita adalah Allah yang setia. Firman-Nya iya dan juga amin. Dan karena janjinya itu pasti, maka respon yang tepat dari kita hanyalah satu, yaitu percaya. Dan disinilah iman bekerja. Iman itu unik, saudaraku. Iman tidak menunggu melihat dulu baru percaya, tapi justru percaya dulu baru kita melihat karya tangan Tuhan. Hari ini kita akan belajar bagaimana janji itu dinyatakan kepada Abraham, dan bagaimana janji yang sama juga berlaku bagi kita juga. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam ke firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, dan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah memimpin langkah kami sampai di titik ini untuk bersama-sama belajar firman-Mu. Kami percaya bukan kebetulan kami ada di sini, tapi ini adalah rencana-Mu Tuhan. Saat kami membuka hati, biarlah Roh Kudus sendiri yang bekerja, menyampaikan setiap kebenaran firman ini secara pribadi ke dalam hidup kami. Lembutkanlah hati kami, hilangkanlah semua rasa takut, dan gantikanlah dengan iman yang teguh kepadamu. Kami serahkan seluruh waktu sharing firman ini hanya ke dalam tangan-Mu. Sembunyikanlah hamba di balik salib-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya dan berdoa bersama kita katakan, Amin. Shalom, senang sekali bisa menyapa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudariku, Sobat DC Ministry dimanapun berada. Sharing firman kita hari ini saya beri judul, Jangan takut, sebab ada Tuhan yang menjaga. Mari kita langsung buka Alkitab kita dari Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ke-6, kisah tentang perjanjian Allah dengan Abram, yang pada waktu itu namanya masih Abram sebelum menjadi Abraham. Kita akan membaca terlebih dahulu seluruh ayatnya, baru nanti kita akan membahasnya satu persatu. Di ayat yang pertama demikian dikatakan, "Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu?" Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu di ayat 6 sama-sama kita baca, "Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Kembali ke ayat pertama tadi yang sudah kita baca, dikatakan, "Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram." Kalau kita memperhatikan, di perjanjian lama Tuhan bisa berbicara dengan banyak cara. Lewat para nabi, lewat tulisan mereka, lewat malaikat, atau bahkan melalui penampakan Tuhan sendiri. Tetapi sekarang di perjanjian baru, cara utama Tuhan berbicara adalah melalui Roh Kudus. Dialah yang menghidupkan firman di hati kita, menjadikannya rema, yang merupakan pesan pribadi yang khusus daripada Tuhan untuk hidup kita. Saya jadi teringat akan kisah Elia di gua, yang dimana pada saat itu Tuhan tidak berbicara lewat gempa ataupun api, tetapi lewat suara lembut sepoi-sepoi basah. Begitupun juga dengan kita. Seringkali Tuhan berbicara dengan cara yang sederhana, lembut, tapi justru itulah yang sering kita abaikan. Nah, di dalam kasus Abram kali ini, firman Tuhan itu datang melalui sebuah penglihatan. Dan firman itu berkata, "Janganlah takut Abram, akulah perisaimu."
Pertanyaannya, Abram sebenarnya takut apa? Bukankah di pasal yang sebelumnya dia baru saja memenangkan peperangan, mengalahkan raja-raja di timur, membebaskan Lot, bahkan bertemu dengan Melkisedek? Harusnya Abram tidak perlu takut kepada musuh, karena terbukti di pasal-pasal awal baru saja dia mengalahkan begitu banyak kerajaan. Padahal Abram sendiri bukanlah seorang tentara yang profesional, melainkan hanyalah seorang kepala keluarga yang dibantu oleh hamba-hambanya. Tetapi karena Tuhan menyertai dia, ia bisa menang. Namun janganlah kita hanya fokus pada keberhasilan Abram saja. Sebab setiap orang itu juga pasti punya yang namanya titik lemah. Dan titik lemahnya ada pada soal keturunan. Abram takut mati tanpa penerus. Dia takut nanti kalau dia meninggal dunia, semua yang dimilikinya akan diwariskan kepada orang lain. Yang artinya tidak ada satupun manusia yang benar-benar sempurna atau punya segalanya. Bahkan orang sehebat Abraham pun masih punya ruang kosong di dalam hidupnya. Tapi justru disitulah Tuhan hadir dan berkata, "Jangan takut Abram, akulah perisaimu." Sobat DC Ministry, rasa takut itu manusiawi, tetapi kalau dibiarkan itu bisa berubah menjadi roh ketakutan yang menguasai pikiran dan perasaan kita, yang pada akhirnya menjadikan kita terikat dan kehilangan damai sejahtera. Karena itu jangan berhenti di rasa takutmu, tapi bawalah ketakutanmu itu kepada Tuhan dan biarkan Tuhan yang mengubahnya menjadi iman. Mungkin ada di antara kita yang sedang mendengar firman pada hari ini juga punya ketakutan-ketakutan tentang masa depan, kesehatan, keluarga, ataupun pekerjaan. Jangan biarkan ketakutan itu membelenggumu, tapi dengarlah janji Tuhan yang berkata kepada Abram, "Jangan takut, akulah perisaimu." Di saat Abraham maju berperang, Tuhanlah senjatanya. Waktu ia pulang dan beristirahat, Tuhanlah perisainya. Tuhanlah yang menuntun ia di depan sekaligus melindunginya di belakang. Hidup ikut Tuhan itu bukan berarti tanpa masalah ataupun pergumulan. Namun sekalipun kita berada di tengah-tengah masalah, orang yang ikut Tuhan tetap bisa punya yang namanya damai sejahtera. Karena dirinya tahu bahwa Tuhan sendirilah yang akan menjaga kita seperti biji matanya. Dan yang lebih luar biasa, Tuhan tidak berkata, "Jangan takut, akulah perisaimu." Tapi ia juga menambahkan, "Upahmu akan sangat besar." Apa maksudnya? Upah terbesar itu bukanlah harta, bukan juga sekedar mujizat, tapi Tuhan itu sendiri. Dia berkata, "Akulah perisaimu, akulah upahmu." God is our great reward. Mengikut Tuhan itu bukanlah soal aku dapat apa, tetapi justru karena kita bersama dengan Tuhan, itu sendiri pun sudah cukup atau bahkan lebih daripada cukup. Seperti seorang anak kecil yang berkata kepada papanya ketika bertanya dia mau minta apa. Tapi anak kecil itu kemudian spontan berkata, "Aku nggak minta apa-apa, Papa. Asal ada Papa terus bersamaku, itu sudah cukup." Hati ayah mana yang tidak akan tersentuh mendengar kalimat yang seperti itu keluar dari mulut seorang anaknya? Demikian juga dengan Bapa kita di sorga. Jangan sampai motivasi kita ikut Tuhan itu hari-hari ini hanyalah supaya dapat berkat-berkatnya. Percayalah saja saudaraku bahwa Tuhan kita itu Jehovah Jireh. Dia pasti menyediakan apa yang kita perlukan. Tetapi ingat, upah terbesar kita bukanlah apa yang Dia berikan, melainkan dirinya sendiri. Tuhanlah upah kita. God is enough for me. Jadi jangan sampai cara pikir kita itu begini. Kira-kira kalau aku ikut Tuhan itu supaya aku bisa dapat apa ya? Atau kira-kira apa yang bisa Tuhan kasih buat aku kalau aku mengikut Dia? Jangan. Sebab yang terutama adalah justru kalau kita ikut Tuhan, kita mendapatkan Tuhan itu sendiri. Dan kalau kita sudah punya Tuhan, bukankah itu sudah lebih daripada cukup? Namun di dalam cerita kali ini ternyata Abram masih menyimpan satu keluhan. Walaupun dia punya segalanya, baik itu kemenangan, kekayaan, dan bahkan juga janji Tuhan, tetap ada satu kekosongan yang begitu besar di dalam hatinya. Di mana di ayat berikutnya, di ayat kedua, Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Dengan kata lain, Abram sedang mengeluhkan isi hatinya kepada Tuhan. Pertanyaannya, boleh nggak sih kita mengeluh kepada Tuhan? Jawabannya boleh, asal keluhan itu dibawa dalam doa bukan untuk marah-marah kepada Tuhan.
Mengeluh di sini artinya jujur membuka isi hati kita di hadapan Tuhan. Sekalipun Tuhan sudah tahu isi hati kita, tapi ketika kita mau jujur menyampaikannya, justru disitulah terjadi bonding atau ikatan yang makin dalam antara kita dengan Tuhan. Dan ingat, doa itu adalah proses. Kadang waktu kita sedang mencurahkan isi hati, Tuhan justru meluruskan hati dan pikiran kita di tengah doa itu. Nah, untungnya ketika Abram gelisah, dia tidak mencari pelarian ke kanan kiri atau mencari penghiburan di tempat yang salah. Tetapi Abram langsung membawa kegelisahannya itu kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, Engkau sudah membuat aku berhasil. Aku punya segala sesuatu, tapi ada satu yang belum aku punya, yaitu keturunan. Yang sebenarnya juga sudah Engkau janjikan. Ini bukanlah protes sama Tuhan, tapi doa jujur dari seseorang yang hatinya sedang khawatir. Bukankah dalam perjanjian baru di Filipi 4 ayat 6 juga berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam doa segala keinginanmu kepada Allah dengan ucapan syukur. Nah, kalau Abraham di sini sudah melakukan itu sejak perjanjian lama. Ia bawa kekhawatirannya di dalam doa. Namun di sini kita melihat masalahnya di mana Abraham mulai cemas. Dan orang yang cemas biasanya hanya fokus pada kekurangan dan bukan pada janji Tuhan. Abraham berkata, yang akan mewarisi rumahku hanyalah Eliezer, orang Damsyik itu. Benar, Eliezer memang hamba yang setia, bahkan nanti dialah yang akan mencarikan istri bagi Ishak. Tetapi tetap saja, Eliezer ini bukanlah janji Tuhan bagi Abraham. Nah, seringkali kita pun sama. Di saat hati sedang gelisah, kita cenderung mencari opsi yang paling masuk akal menurut logika kita. Padahal janji Tuhan itu tidak harus masuk akal. Janji Tuhan tidaklah bergantung kepada materi ataupun kemampuan kita. Kalau masih bisa dihitung dengan logika manusia, itu belum tentu janji Tuhan. Justru janji Tuhan biasanya melampaui akal kita, dan disitulah kita ditantang untuk percaya. Di saat itu Abraham hanya melihat sekelilingnya, dan yang paling masuk akal menurutnya adalah Eliezer. Tapi di hatinya dia tahu Eliezer bukanlah yang Tuhan maksudkan. Demikian juga dengan kita. Sebelum benar-benar mengerti apa janji Tuhan di dalam hidup kita, kita harus tahu dan kenali dulu apa yang bukan janji Tuhan dalam hidup kita. Karena kalau tidak hati-hati, kita bisa kompromi. Dan itulah yang terjadi kemudian ketika Abram dan Sarai akhirnya dalam tanda kutip seolah membantu Tuhan dengan Hagar. Lalu lahirlah memang seorang anak, Ismail namanya. Tapi dia bukanlah keturunan perjanjian. Jadi Sobat DCM Ministry, hati-hati, jangan kompromi. Kalau Tuhan sudah berfirman, pegang janji itu kuat-kuat. Sekalipun kelihatannya mustahil hari ini, percayalah kalau Tuhan sudah berkata, dia pasti sanggup untuk menempatinya. Kita lanjut lagi ke ayat 3, lagi kata Abraham. Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Kalau kita meresapi ayat ini dengan baik, terasa jelas ada nada frustasi dalam suara Abraham. Tapi penting untuk kita garis bawahi, ini bukan berarti Abraham sedang kurang ajar kepada Tuhan atau marah-marah untuk menuntut Tuhan. Tapi di sini ia hanya sedang jujur. Bingung, setengah hatinya bertanya-tanya, Tuhan, benarkah ini keputusanmu? Apakah engkau memang tidak akan memberikan kepadaku keturunan sehingga hambaku yang akhirnya akan menjadi ahli warisku? Lalu kenapa si Abram ini bisa sampai di titik ini? Itu karena di pasal-pasal awal, Tuhan sudah pernah berjanji kepada dia. Jadi pada waktu Tuhan memanggil dia keluar dari Ur Kasdim, dalam Kejadian 12, Tuhan sudah berkata, Aku akan memberikan tanah Kanaan kepada keturunanmu, dan keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi janji Tuhan itu jelas-jelas menyangkut keturunan, tapi pada kenyataannya usia Abram semakin menua, Sarah masih mandul, dan anak yang dijanjikan itu tidak kunjung datang. Maka manusiawi sekali kalau Abram merasa kecewa dan bertanya-tanya. Namun untunglah Abram tidak lari ke orang lain, tidak mencari jawaban di tempat yang salah. Ia datang langsung kepada Tuhan dengan keluh kesahnya, dan keluhan yang dibawa dalam doa akan mendatangkan koreksi dan penguatan daripada Tuhan. Di ayat 4 Tuhan berbicara kepadanya demikian dikatakan, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Mari kita perhatikan kalimat pembuka dari ayat ini. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Ini sebenarnya bukan janji yang baru, melainkan pengulangan dari janji yang sebelumnya sudah pernah Tuhan sampaikan.
Dan inilah indahnya Tuhan. Dia sabar untuk mengulangi firman-Nya lagi karena Dia tahu kita seringkali lambat untuk mengerti. Sekali dengar belum tentu masuk, kadang butuh 2 kali, 3 kali, bahkan lebih barulah kita benar-benar paham. Puji Tuhan, Allah kita panjang sabar dan penuh kasih setia. Mungkin kita juga pernah mengalami hal yang sama. Di saat membaca Alkitab atau mendengarkan khotbah, ayat yang muncul bukan sesuatu yang baru. Bahkan mungkin sudah sering juga kita dengar, tetapi entah mengapa kali itu terasa berbeda, seperti Tuhan sedang bicara langsung dan meneguhkan hati kita secara pribadi. Dan itulah yang sedang Abraham alami pada saat itu. Dan isi firman yang diberikan Tuhan kali ini begitu tegas dan jelas bahwa orang ini, yaitu Eliezer, tidak akan menjadi ahli warisnya, melainkan anak kandungnya. Yang artinya sangat tegas bahwa keturunan yang Tuhan janjikan bukanlah Eliezer, melainkan anak biologis darah daging daripada Abraham sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah setelah firman ini disampaikan pada Abraham, Sarah langsung hamil? Jawabannya tidak. Faktanya, janji ini baru digenapi 15 tahun kemudian ketika Ishak lahir. Itu artinya janji Tuhan itu pasti, tetapi waktunya ada di dalam kedaulatannya Tuhan. Itulah sebabnya Ibrani 6 ayat 12 mengatakan, agar kamu jangan menjadi lamban, tapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Kadang ada janji Tuhan yang digenapi seketika alias instan. Tapi seringkali Tuhan izinkan kita menunggu karena justru di dalam masa penantian itulah iman kita ditempa dan karakter kita dibentuk. Pesan penting buat kita hari ini sederhana. Janji Tuhan itu pasti, tapi seringkali kita goyah kalau hanya mengandalkan logika manusia. Karena itu peganglah janji Tuhan dengan iman meski kelihatannya mustahil, sebab apa yang keluar dari mulut Tuhan pasti akan digenapi. Katakan amin. Lalu di ayat 5, Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Kalau kita perhatikan ayat ini, Tuhan tidak langsung berfirman di dalam tenda. Tapi Tuhan menyuruh Abraham keluar, baru ia berfirman. Kenapa? Karena di dalam tenda, pandangannya terbatas. Begitulah juga dengan kita, saudaraku, ketika hati sedang gelisah. Kita sering seperti terkurung di dalam tenda, dibelenggu oleh ketakutan, terjebak dalam gelembung pikiran kita sendiri yang gelap dan juga sempit. Maka Tuhan berkata kepada Abraham, keluarlah dahulu, Abraham, jangan biarkan perasaanmu membatasi pandanganmu, sebab aku mau bicara kepadamu. Dan ketika Abraham keluar, ia langsung melihat langit yang luas, penuh dengan bintang-bintang yang tidak terhitung banyaknya. Lalu Tuhan kemudian menyuruhnya untuk menghitung bintang-bintang jika dia dapat menghitungnya. Di saat itu pasti Abraham sadar tugas itu mustahil untuk dia selesaikan. Tapi justru disitulah pesan Tuhan bahwa janji Tuhan selalu lebih besar daripada yang bisa dihitung akal manusia. Tuhan sedang mengalihkan fokus Abraham dari sekedar mengeluh, kapan ya Tuhan menjadi melakukan perbuatan iman. Sebab Yakobus 2 ayat 26 berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi jangan sampai kita sibuk bergumul sendiri tapi tidak jelas kita bergumul untuk apa. Kalaupun memang kita harus bergumul, maka bergumullah dengan Tuhan. Di ayat ini Abraham diberitahu sama Tuhan, Bram, daripada kamu terus-menerus mengeluh alias mengeluh dan terus bertanya-tanya kapan ya aku punya anak Tuhan, atau mungkin nggak ya itu terjadi, Tuhan mengarahkan dia untuk menghitung bintang-bintang. Dan setiap kali Abraham menghitung 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang, dan seterusnya, disitulah Tuhan berkata kepadanya, begitulah banyaknya nanti keturunanmu. Maka dari itu bersyukurlah kepadaku, kata Tuhan. Inilah yang disebut dengan kata-kata iman dan perbuatan iman. Namun sayangnya tidak semua perbuatan adalah perbuatan iman. Abraham sendiri pun pernah keliru ketika ia mengambil Hagar dan lahirlah Ismail. Nah, kalau yang itu juga termasuk ke dalam perbuatan, tetapi bukanlah perbuatan iman, melainkan perbuatan kalap. Tidak semua perbuatanmu itu mendatangkan rencana Allah. Jadi, saudaraku, kalau memang kita mau bertindak, pilihlah perbuatan yang sesuai dengan iman, yang mendatangkan kerajaan Allah. Demikian juga dengan perkataan kita. Kalau kita mau berkata-kata, hendaklah kita berkata-kata seperti orang yang mengucapkan firman Allah.
Sebagai contoh, ketika dalam pergumulan, buat apa kita mengeluh atau ngamuk-ngamuk melulu? Semua itu kan buang-buang energi sia-sia. Kalaupun karena saking beratnya pergumulanmu, kamu harus menangis, maka menangislah untuk mengklaim janji Tuhan daripada menangis untuk meratapi nasib dan mengasihi dirimu sendiri. Karena sama-sama nangisnya. Tapi yang satu nangisnya adalah perbuatan yang sia-sia, sementara yang satunya lagi adalah perbuatan iman. Lalu di ayat yang terakhir, di ayat 6 dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Pada saat Abraham percaya, pada saat imannya berkata iya kepada janji Tuhan, saat itulah mujizat sudah diberikan. Meskipun penggenapannya baru terlihat 15 tahun kemudian ketika Isa lahir, tetapi mata Tuhan, janji itu sudah disahkan pada hari itu juga. Begitu iman kita berjabat tangan dengan Tuhan, maka kontraknya sah. Mengenai kapan waktunya, itu urusan Tuhan. Yang jelas firman berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kadang kalau terlalu cepat, kita belum siap. Kalau terlalu lama, kita bisa tawar hati. Karena itu percayalah Tuhan tahu waktu yang paling tepat. Prinsip penting yang bisa kita tangkap adalah ini. Imanlah yang membuat janji Tuhan itu berlaku di dalam hidup kita. Paulus menegaskan dalam Roma 5 bahwa kita diselamatkan bukan karena oleh perbuatan baik, melainkan karena iman. Demikian juga mujizat. Itu bukan karena usaha manusia semata, tetapi karena iman. Demikian pula dengan keselamatan, mujizat, semuanya terjadi bukan karena usaha manusia semata. Galatia 3 ayat 5 berkata, Ia yang mengaruniakan roh kepada kamu dan yang melakukan mujizat di antara kamu, adakah ia berbuat itu karena kamu melakukan hukum Taurat? Ataukah karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Dan jawabannya jelas, yaitu karena iman. Itulah sebabnya keselamatan, pencurahan Roh Kudus, bahkan mujizat, semuanya hanya bisa kita alami kalau kita mau percaya. Abraham tidak bekerja keras untuk menghasilkan keturunan. Ia hanya percaya, dan itulah yang diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Dari firman hari ini kita belajar 3 hal penting, dimulai dari poin yang pertama. Ikut Tuhan itu bukan soal aku dapat apa, tapi justru karena bersama Tuhan itu sendiri sudah cukup, bahkan lebih daripada cukup. Tuhan berkata kepada Abraham, akulah perisaimu, akulah upahmu. Kalau kita punya Tuhan, itu sudah lebih dari segalanya. Poin selanjutnya atau poin yang kedua, janji Tuhan selalu pasti meski seringkali tidak masuk akal. Abraham sempat goyah, dia pikir Eliezer hambanya lah yang akan menjadi ahli warisnya. Karena secara logika itu yang paling masuk akal. Tapi Tuhan menegaskan bukan dia, melainkan anak kandungmu. Maka jangan kompromi dengan logika manusia. Peganglah janji Tuhan erat-erat sebab ia setia menepatinya. Poin yang terakhir atau poin yang ketiga, imanlah yang mengaktifkan janji Tuhan. Ketika Abraham percaya, saat itu juga janji Tuhan sah dalam hidupnya meski penggenapannya butuh waktu. Begitu juga dengan kita. Mujizat dan keselamatan hanya terjadi kalau kita percaya. Jadi Sobat ECA Ministry, jangan takut lagi karena ada Tuhan yang menjaga kita. Bersama Dia kita cukup, janjinya pasti, dan imanlah yang membuat kita hidup dalam janji itu. Katakan amin. Demikian sharing firman Tuhan pada hari ini. Mari sekarang kita tundukkan kepala, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih karena Engkau kembali mengingatkan kami jangan takut sebab ada Tuhan yang selalu menjaga hidup kami. Saat ini kami mau bawa segala ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan kami ke bawah kaki-Mu. Ubahlah semua itu ya Tuhan menjadi iman, pengharapan, dan kekuatan yang baru. Kami percaya Engkaulah perisai kami, Engkaulah upah kami yang sejati. Bersama dengan Tuhan kami cukup dan janji-Mu pasti, dan iman kami membuat janji-Mu nyata dalam hidup kami. Tuhan Yesus, jagailah Sobat ECA Ministry dimana mereka berada. Biarlah Engkau memberkati pekerjaan mereka, kesehatan mereka, bahkan pelayanan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya dan berdoa bersama kita katakan amin. Mari kita buka hati dan angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan berkati, katakan bersama,
Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan sampai jumpa.